Oleh sebab itu kita sering mendengar ada istilah ekonomi Islam misalnya. Kita sering mendengar istilah hukum-hukum Islam. Kita sering mendengarkan istilah ada sistem politik dan pemerintahan Islam dan seterusnya. Di mana hal-hal ini tidak pernah kita akan temukan di agama-agama yang lain. Tidak pernah kita mendengar ada sistem ekonomi menurut agama tertentu selain Islam. Tidak pernah kita kemudian mendengarkan ada istilah sistem hukum berdasarkan agama yang lain selain Islam. Tidak pernah kita kemudian mendapatkan istilah sistem politik dan pemerintahan berdasarkan agama selain Islam. Itulah sebabnya kita tidak boleh pernah berhenti untuk mensyukuri kehadiran kita atau kelahiran kita sebagai Muslim di atas muka bumi ini. Karena memang Islamlah yang disebut dengan dinul haq, agama yang benar. Islam tidak hanya mengatur persoalan-persoalan ibadah. Islam tidak hanya mengatur persoalan-persoalan ritual yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ya, tetapi Islam juga mengatur persoalan-persoalan yang terkait dengan apa yang disebut dengan hubungan muamalah atau sering kita menyebutnya dengan hablum minan nas. Oleh sebab itu kita sering mendengar ada istilah ekonomi Islam misalnya. Kita sering mendengar istilah hukum-hukum Islam. Kita sering mendengarkan istilah ada sistem politik dan pemerintahan Islam dan seterusnya. Di mana hal-hal ini tidak pernah kita akan temukan di agama-agama yang lain. Tidak pernah kita mendengar ada sistem ekonomi menurut agama tertentu selain Islam. Tidak pernah kita kemudian mendengarkan ada istilah sistem hukum berdasarkan agama yang lain selain Islam. Tidak pernah kita kemudian mendapatkan istilah sistem politik dan pemerintahan berdasarkan agama selain Islam. Itulah sebabnya kita tidak boleh pernah berhenti untuk mensyukuri kehadiran kita atau kelahiran kita sebagai Muslim di atas muka bumi ini. Karena memang Islamlah yang disebut dengan dinul haq, agama yang benar. Maka di dalam setiap khutbah hampir selalu para khotib menyatakan satu ayat yang ada di dalam surat At-Taubah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya ya, bil huda, dengan petunjuk, maksudnya dengan Al-Qur'an sebagai aturan-aturan kehidupan, wa dinul haqq, dan juga dengan agama yang benar ini, liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk mengalahkan semua agama yang lain, untuk mengalahkan semua keyakinan ataupun ideologi-ideologi yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Namun hari ini kita tidak mudah untuk memegang Islam ini secara benar. Tidak mudah bagi kita untuk menggenggam akidah Islam ini dengan benar. Ya, sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh baginda Nabi. Ya, ya'ti ala nas zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, al-qabidu ala dinihi kal qabidu alal jamri, di mana manusia yang ingin memegang agama ini dengan benar, kal qabidu alal jamri, bagaikan menggenggam bara api. Menggenggam bara api ini adalah kiasan betapa tidak mudahnya, betapa sulitnya, betapa beratnya, betapa ini membutuhkan pengorbanan, betapa ini membutuhkan perjuangan. Karena apa? Karena memang di dalam ayat maupun di dalam banyak hadis Allah dan Rasulnya seringkali memperingatkan dan mengingatkan kita agar kita berhati-hati terhadap upaya-upaya penyesatan terhadap akidah Islam yang mulia ini. Maka hari ini kita bisa lihat bahwa yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah umat Islam adalah apa yang disebut dengan invasi pemikiran. Ya, serangan-serangan pemikiran. Dan serangan-serangan pemikiran terhadap umat Islam ini telah menimbulkan banyak korban. Ya, betapa tidak sedikit hari ini umat Islam yang membenci agamanya sendiri.
Ya, betapa banyak hari ini umat Islam yang justru memusuhi para ulamanya sendiri. Ya, betapa banyaknya hari ini umat Islam yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang agama ini. Karena memang apa yang diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya ini sedang terjadi, dan tampaknya kita ada hidup di zaman sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi tadi, ya, di mana kita sebagai orang-orang beriman tidak mudah untuk memegang teguh agama yang mulia ini, kal qabidhu alal jamri, bagaikan menggenggam bara api. Ya, kita lihat hari ini, ya, betapa tidak pernah berhenti, ya, serangan-serangan itu terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya, mereka terus menanamkan keraguan, mereka terus bahkan menanamkan kebencian terhadap agama yang mulia ini. Ya, terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap para ulamanya, terhadap syariat Islam. Ya, syariat Islam adalah hukum-hukum atau aturan-aturan kehidupan yang turun dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi hari ini tidak sedikit umat Islam yang justru membenci syariat Islam. Maka Al-Fakir di sini ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah, jangan sekali-kali membenci syariat Islam. Jangan sekali-kali di dalam hati kita ini ada penolakan terhadap syariat Islam. Meskipun kita tidak mampu melaksanakan seluruh syariat Islam hari ini, tapi jangan sekali-kali ada penolakan, apalagi kebencian. Karena ini adalah apa-apa yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Menerapkan syariat Islam secara kafah, secara utuh, itu jelas, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya dalam 1-2 ayat, dalam ratusan ayat. Mungkin ayat yang paling populer adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, kalau sebuah ayat diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ini adalah ayat-ayat muhkamat, ayat yang tidak ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ayat-ayat ini memiliki arti yang tegas. Kalau itu sebuah perintah, itu adalah perintah yang tegas. Dan ketika seseorang meninggalkan ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ini, kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini, maka dia akan berdosa besar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ini adalah ayat yang paling populer, ayat yang paling terkenal, ya, sebagai dalil bahwa kita umat Islam mempunyai kewajiban besar untuk menerapkan Islam itu secara kafah, secara utuh, ya. Dan kita tidak boleh mengingkari kebenaran kewajiban ini meskipun kita tidak mampu melaksanakannya. Ya. Mengingkari wajibnya syariat Islam adalah akan berakibat bahwa seseorang itu akan keluar dia dari Islam. Dia akan menjadi orang-orang yang murtad tanpa sadar. Ya, ketika dia menolak syariat Islam, karena syariat Islam itu adalah aturan-aturan yang bersumber dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Kemudian mereka menggantikan apa-apa yang menjadi kewajiban kita ini dengan sumber-sumber atau dengan ajaran-ajaran yang bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia. Mereka mengambil ajaran-ajaran filsafat, mereka mengambil ajaran bahkan justru bersumber dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak berakidah Islam. Kemudian mereka mengatakan itu adalah Islam. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Tidak ada musibah terbesar bagi orang-orang beriman kecuali ketika musibah itu menimpa akidah mereka. Ya. Maka kalau kita melihat hasil atau kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat serangan-serangan pemikiran ini, maka ini adalah kerusakan yang jauh lebih dahsyat daripada peperangan yang bersifat fisik, daripada peperangan-peperangan militer. Ya, karena kalau untuk peperangan militer atau peperangan fisik, untuk membangun kembali, untuk membenahi kembali, mungkin hanya butuh waktu 2-3 tahun. Tapi untuk mengembalikan kaum muslimin kepada akidah yang benar, ini tidak butuh waktu 1-2 tahun. Akan berproses melalui generasi ke generasi. Dan inilah yang sedang terjadi. Sehingga kita dituntut untuk berhati-hati.
di dalam menjalankan kehidupan ini, karena perusakan akidah, penyesatan akidah itu masuk ke rumah-rumah kita melalui televisi, melalui internet, melalui sosial media dan seterusnya. Dan anak-anak kita hari ini bisa bebas mengakses berbagai sumber-sumber ajaran, ya, melalui gadget-gadget mereka, melalui handphone mereka. Inilah pentingnya kita menjaga akidah mereka. Ya. Syariat Islam adalah satu aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka memuliakan manusia, di dalam rangka menjaga kehormatan manusia. Maka di dalam istilah fikih itu ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Ya, di mana maqasidus syariah ini artinya adalah tujuan diturunkannya syariat Islam. Ada istilah-istilah yang disebut dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa-jiwa manusia. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga jiwa-jiwa manusia. Ya, syariat Islam atau Islam ini adalah agama yang sangat menghargai nyawa-nyawa manusia. Maka di dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Ya, sesungguhnya di dalam kisos itu adalah untuk menjaga, ya, atau ada kehidupan di dalam ajaran Islam yang bernama kisos itu. Dan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat Islam juga diturunkan dalam rangka menjaga akal-akal manusia. Di dalam istilah fikih ini disebut hifdzul aql. Maka Islam sangat mengharamkan zat apapun yang berpotensi untuk merusak akal manusia. Ya, baik itu berupa khamr atau minuman keras, apalagi narkoba. Sedikit atau banyaknya haram. Dan Islam mengharamkan apapun yang berpotensi untuk itu. Apapun yang berpotensi untuk merusak akal manusia. Syariat Islam juga diturunkan dalam rangka untuk menjaga harta-harta manusia. Hifdzul mal. Maka dalam Islam ada istilah halal dan haram. Dalam Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mencari atau mendapatkan nafkah dengan cara-cara yang halal, dan pelarangan terhadap mendapatkan harta dengan cara-cara yang haram. Kemudian syariat Islam juga diturunkan dalam rangka menjaga kehormatan atau kemuliaan agama ini. Di dalam istilah fikih disebut dengan hifdzuddin. Ya, Islam akan sangat memiliki sanksi yang sangat berat, hukuman yang sangat berat terhadap orang-orang yang menista agama ini, terhadap orang-orang yang menghina agama ini dan simbol-simbolnya. Apalagi kemudian ketika mereka menghina Quran, ketika mereka menghina baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika mereka menghina simbol-simbol Islam, Islam akan memberikan sanksi dan hukuman yang sangat berat. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana penistaan terhadap agama ini berlangsung terus-menerus. Ya. Kemudian penyesatan di dalam rangka merendahkan ajaran-ajaran Islam, itu pun kita juga melihat bahwa ini merupakan satu upaya yang masif dilakukan.